Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel Na Barokah Kebun. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah dan membuahkan manfaat di dunia maupun di akhirat. Amin. Saudaraku, sahabatku, khususnya para petani, dimanapun kalian berada, dalam keadaan, kondisi, situasi apapun, di saat keinginan tidak terwujud dan di saat harapan tidak tercapai, jangan mudah marah. Jangan marah, karena marah itu tidak akan menjadikan solusi. Karena marah itu malah memperburuk keadaan. Ketahuilah saudaraku, sahabatku, khususnya para petani, sering kita menginginkan sesuatu yang besar, sering kita mempunyai harapan yang tinggi, tapi dengan perjuangan yang sangat kecil. Pengen bahagia di dunia, pengen bahagia di akhirat, tapi dengan cara-cara yang simpel. Maka pertanyaan seorang laki-laki kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW tampaknya mewakili semua itu. Apa yang kita inginkan, semua itu bisa terwujudkan. Diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, anna rajulan, ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi sowan silaturahim datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki tersebut matur berkata, bertanya kepada Nabi, ausini ya Rasul, berikan satu nasihat, berikan satu pesan kepada saya yang sederhana ya Rasul, agar saya bisa mengingatnya dan mengamalkannya demi kebahagiaan saya di dunia dan keselamatan saya di akhirat. Kemudian Nabi bersabda, menjawab dengan jawaban yang singkat, padat, akurat, cermat, dan tepat. Qala la taqtab, kata Nabi, kamu jangan marah. Bahkan faruddada miraron, pertanyaan itu diulang-ulang berkali-kali. Jawaban Rasulullah tetap sama, qala la taqtab, kamu jangan marah. Singkat, padat, akurat, cermat, dan tepat. Saudaraku, sahabatku, khususnya para petani, jadi secara tidak langsung beliau mengatakan la taqtab, kamu jangan marah. Sebenarnya Nabi yang rahmatan lil alamin, penuh cinta kasih sayang kepada kita, itu sedang berkata kepada kita, sayangi dirimu, cintai dirimu, karena ketika kamu marah berarti kamu tidak menyayangi, mencintai dirimu sendiri. Tapi di saat itu kau sedang mencelakakan dirimu sendiri, meskipun kamu tidak sadar atas hal itu. Untuk itu, saudaraku, sahabatku, khususnya para petani, jangan pernah melakukan perbuatan yang membuat kamu marah. Jangan pernah melakukan perbuatan yang memicu kamu untuk marah. Memang kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar dirimu, tapi kamu bisa sepenuhnya mengontrol apa yang akan kamu pilih sebagai kebaikan dirimu. Artinya memang banyak hal yang bisa memicu kemarahan kita, namun apakah kita mau marah atau tidak, itu sepenuhnya hak kita, pilihan kita, dan kedaulatan kita secara mutlak.
Jadi kalau kita nggak mau marah, walaupun dipicu banyak berbagai hal, ya kita tetap nggak akan marah. Untuk itu saudaraku, sahabatku, khususnya para petani, mari kita belajar bagaimana cara agar kita bisa mengendalikan diri agar tidak marah. Dalam riwayat dijelaskan, yang pertama, jika kamu sedang terpicu untuk marah, maka diamlah. Jika kamu sedang terpicu untuk marah, bisa kemudian diam sejenak, kemudian menarik nafas. Bisa kemudian diam sejenak, kemudian berzikir, atau bisa juga diam sejenak, kemudian melakukan hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena sumber kemarahan adalah ketergesa-gesaan. Ketika kita sedang dipicu untuk marah, maka kalau kita adalah orang yang tergesa-gesa, maka kita langsung ingin marah. Dan begitu setelah marah, beberapa detik kemudian, beberapa menit kemudian, atau jam, hari, bulan, tahun kemudian, kita kemudian pasti akan menyesali kemarahan yang telah kita lakukan. Maka kata ulama, kalau kamu ingin marah, diam dulu, jangan tergesa-gesa, karena bisa jadi marah itu munculnya dari ketergesa-gesaan yang sesungguhnya tidak penting, tidak bermanfaat, dan malah memperburuk keadaan. Itu yang pertama, cara agar kita bisa mengendalikan diri agar tidak marah. Yang kedua, kalau kamu sedang ingin marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Karena biasanya orang yang sedang duduk ketika dia mau marah itu berdiri. Maka sebaliknya, untuk mengendalikan amarah di saat kamu berdiri, maka duduklah. Maka dari itu, tidak ada jalan lain bagi kita selalu mengontrol amarah kita. Ketika kita sedang marah, berupayalah untuk amarah itu tidak menguasai wajah kita hingga wajah kita merah. Kalau tidak bisa, maka upayakanlah agar amarah itu tidak menguasai lisan kita sehingga lisan kita berkata kotor. Atau kalau belum bisa, berupayalah agar bisa rasa marah itu tidak menguasai tangan kita hingga tangan kita melakukan tindakan kekerasan. Selalu kontrol amarah, karena amarah itu kunci. Sebisa kita, semampu kita, sedikit demi sedikit sampai batas di mana kita benar-benar menjadi pribadi yang tidak mudah marah, atau syukur-syukur tidak pernah marah. Percayalah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau tidak pernah berkata kecuali pasti perkataan pasti benar dan tidak mungkin salah. Jangan marah, maka kamu akan bahagia di dunia dan akan mendapatkan surga di akhirat kelak.